Shalom Jemaat GKM Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini, Senin 3 Mei 2021, dengan tema Hati yang Baru. Bacaan kita terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26 yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dunia kedokteran modern dewasa ini memungkinkan dilakukannya transplantasi jantung, yakni mencangkokkan jantung sehat dari si pendonor kepada pasien dengan penyakit jantung sehingga pasien tersebut dapat tetap bertahan hidup. Prosedur medis yang umum digunakan dinamakan ortotopik, yakni mengeluarkan jantung lama dan menggantinya dengan jantung donor. Namun ada teknik kedua yang terkadang dilakukan, dinamakan heterotopik, yakni menempatkan jantung donor di sebelah kanan jantung lama, sehingga pasien akan memiliki dua jantung di dalam tubuhnya. Teknik ini kurang populer dan dianggap kurang ideal. Namun ditempuh juga ketika tubuh pasien menolak jantung donor yang dicangkokkan kepadanya. Jantung donor ini dapat bekerja dengan normal setelah menerima aliran darah yang dialirkan lewat jantung lamanya. Dalam masa perjanjian lama, melalui perantaraan Nabi Yehezkiel, Tuhan menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel yang ketika itu hidup di dalam pembuangan di Babel oleh karena ketidaksetiaan mereka. Ia berjanji mentransplantasi hati mereka yang keras, digantikan dengan hati yang taat. Setiap nubuatan di dalam perjanjian lama mempunyai dua aspek, jangka pendek dan jangka panjang. Nubuatan Yehezkiel dalam jangka pendek itu untuk Israel, tetapi dalam jangka panjang itu adalah untuk kita yang sekarang hidup di dalam zaman perjanjian baru. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Ibarat transplantasi jantung jenis pertama, ketika itulah hati lama kita yang sebelumnya begitu keras, begitu egois, terluka, penuh kedengkian yang diwariskan oleh manusia lama, dengan natur keberdosaannya, Tuhan gantikan dengan hati Tuhan yang lembut, rela melayani, dipenuhi dengan kasih, bisa bersyukur, dan mau mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni. Namun kita harus jujur, ada kalanya di dalam proses pengudusan atau progress sanctification yang Tuhan kerjakan, di dalam area tertentu kita secara sadar memilih untuk menolak taat dan mengikuti keinginan hati kita yang lama. Dengan kata lain, kita mau memperbaiki diri supaya tampak sedikit lebih baik di hadapan manusia. Namun kita menolak pembaharuan total dari dan di hadapan Allah. Jika ikut Yesus tidak membawa hasil seperti yang kuharapkan, maka aku akan pakai cara lamaku sendiri. Demikian kira-kira pola pikirnya. Tuhan Yesus menggambarkan jenis hati ini seperti orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang. Lukas 9 ayat 62. Tuhan mau mentransplantasi total hati kita karena Ia rindu kita menjadi semakin serupa Kristus. Mari terus izinkan, bahkan meminta Tuhan memperbarui hati kita yang senantiasa rindu mengasihi dan mentaatinya. Maka jantung rohani kita tetap sehat, bahkan semakin sehat hari demi hari. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau memberikan kepada kami hati yang baru. Tolong setiap kami untuk boleh terus memilih untuk hidup di dalam kekudusan, terus memilih hati Tuhan, sehingga hidup kami semakin diubahkan, semakin serupa Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.